Tiga bakal calon presiden yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan menghadiri acara Rakernas Apeksi 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiga baca pres adu gagasan tentang isu perkotaan di hadapan puluhan wali kota seluruh Indonesia. Ganjar dan Prabowo berulang kali menyebut nama Presiden Jokowi, sementara Anies Baswedan memilih mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan Ketua Apeksi sekaligus Wali Kota Bogor, Bima Arya, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi. Selamat sore, Kang Bima dan juga Mas Burhan. Selamat sore, selamat sore, Bung Burhan. Saya mau ke Kang Bima dulu. Kang Bima, apa sebenarnya tujuan awal Apeksi menghadirkan tiga baca pres ini dalam satu panggung meskipun sesinya beda-beda? Kalau kita perhatikan bursa capres isu itu dipenuhi dengan isu itu saja. Koalisi sana, koalisi sini, pertemuan sana, pertemuan sini, bursa siapa wakil. Padahal hitungan bulan kita akan memilih pemimpin baru kita. Bagaimana kita bisa mengharapkan adanya pilpres yang dipenuhi dengan bursa gagasan, pemikiran. Kita paham bahwa mungkin akan ada saatnya nanti. Tetapi lebih baik sedini mungkin kita bisa memahami dan bisa mengidentifikasi pandangan-pandangan mereka terhadap isu yang nyatanya memang hari ini menjadi kepedulian kita semua. Di antara teman-teman wali kota ada isu tentang masalah reformasi pendidikan, otonomi, zonasi, PPDB online. Ada isu tentang nasib pegawai honorer. Ada isu juga tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Ada macam-macam isu yang sehari-hari menjadi kepedulian kita yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Nah, dalam konteks ini masa kemudian para calon pemimpin kita ini tidak terkoneksi dengan isu-isu itu. Kita ingin pilpres yang mencerahkan, kita ingin pilpres yang bisa membedakan mana satu dengan yang lain dalam hal-hal yang terkait dengan isu kepentingan orang banyak. Oke. Kang Bima, Apeksi ini kan dihadiri 90 wali kota dan juga wakil wali kota. Tetapi kan sebentar lagi mereka akan berakhir semua masa jabatannya. Seberapa signifikan sebetulnya menghadirkan tiga baca pres ini bagi para wali kota dan juga wakil wali kota yang akan selesai sebentar lagi nih? Ini kan bukan persoalan politik elektoral. Ini persoalan bagaimana kita mengangkat isu yang akan dibicarakan, diperbincangkan ke depan. Kami mengambil bola, mengambil inisiatif itu. Beberapa dari kami akan selesai dalam waktu 1-2 bulan. Saya sendiri akan selesai di akhir tahun. Lagi bukan tentang kami, bukan tentang suara elektoral, bukan soal jaringan wali kota untuk salah satu capres. Lagi-lagi ini adalah tentang kontestasi gagasan yang coba digulir oleh teman-teman Apeksi. Oke, Mas Burhan, mengingat sebentar lagi ya para wali kota akan digantikan begitu oleh PLH, seberapa signifikan sebetulnya pengaruh kehadiran tiga baca pres ini dalam forum tersebut? Pertama, coba kita lepaskan dulu dari kepentingan elektoral. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Apeksi. Pertama, karena pertumbuhan kota di Indonesia itu sangat cepat. Jadi data terakhir jumlah pemilih atau warga yang tinggal di kota lebih banyak ketimbang mereka yang tinggal di desa. Jadi kita perlu tahu gagasan bakal calon presiden mengenai apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka ingin programkan terkait dengan fenomena kotainisasi di Indonesia. Yang kedua, dari data-data survei kita juga tahu ternyata ada gap yang sangat lebar antara ekspektasi warga yang tinggal di kota dengan ekspektasi warga yang tinggal di desa. Nah, mereka warga yang tinggal di kota itu isunya isu urban, isu berkaitan dengan pengelolaan sampah, penanganan banjir, tata kota, isu-isu yang sangat berbeda. Misalnya kalau kita tanyakan di warga yang tinggal di kabupaten. Nah, lagi-lagi kita juga pengen tahu apa yang ditawarkan oleh para calon pemimpin nasional berkaitan dengan isu-isu warga kota. Jadi lepas dari kenyataan bahwa beberapa wali kota akan segera mengakhiri masa jabatannya, mereka punya tanggung jawab, ya, Apeksi punya tanggung jawab untuk menyuarakan isu warga kota dan pembangunan kota
untuk jadi bahan diskusi, bahan kampanye, dan bahan adu program di antara para calon presiden. Ya. Oke, Mas Burhan, tapi meskipun kita harus menyingkirkan ini dari persoalan elektoral, tapi apakah forum ini, forum adu gagasan ini dapat memberikan insentif elektoral bagi para baca pres? Karena kan wali kota dan juga wakil wali kota ini tentu saja mereka melihat apa yang ditawarkan oleh ketiga baca pres ini. Kira-kira akan memberikan insentif elektoral nggak sih bagi Ganjar, Anies dan juga Prabowo? Kalau tiga baca pres ini menawarkan isu-isu yang menjadi narasi warga kota, kepentingan warga kota, saya kira punya efek elektoral ya. Jadi menurut saya warga kota ini kan satu, mereka lebih rasional. Yang kedua, mereka lebih menunggu tawaran programatik. Yang sayangnya kalau kita lihat selama berbulan-bulan publik disuguhi oleh adu gimmick ya, adu pencitraan, sesuatu yang seringkali tidak memiliki resonansi di warga kota. Jadi menurut saya bukan soal wali kotanya mau habis masa jabatannya, tapi kalau misalnya baca pres menawarkan program yang resonate ya, yang relate gitu ya sama isu-isu warga kota, isu lingkungan hidup, isu penanganan sampah, banjir, itu saya kira akan punya efek elektoral. Nah, per hari ini sebenarnya para pejabat, para pemimpin nasional itu lebih asik dengan isu-isu gimmick, isu-isu yang membuat swing voters rasional yang tinggal di kota masih menunggu ya sejauh mana calon-calon presiden ini menawarkan isu yang betul-betul sesuai dengan ekspektasi mereka, dan Apeksi menyediakan itu ya, lepas masih ada kekurangan gitu ya. Saya sih ekspektasinya itu tiga-tiganya diadu aja dalam satu forum. Itu nanti tuh, nanti di KPU itu kayaknya. Oh nanti ya. Iya. Tapi Kang Bima. Nggak harus nunggu KPU. Oke, bisa sebelumnya. Ya, bisa nanti kita coba fasilitasi nih. Oke, Kang Bima, memang goalsnya itu ya bahwa pemilih di perkotaan adalah pemilih yang rasional. Jadi ketika sesuatu ataupun gagasan yang ditawarkan oleh tiga baca pres ini mampu merasionalisasi para pemilih itu, maka itu akan menjadi insentif elektoral bagi mereka. Itu memang goalsnya ya, memberikan pilihan-pilihan dari adu gagasan itu. Kami semua wali kota kan pernah merasakan meraih kemenangan. Dan bagi kami meraih kemenangan melalui kontestasi gagasan itu lebih sehat dan seringkali lebih murah. Kalau beradu logika itu sangat tidak sehat dan mahal luar biasa. Jadi kami ingin mendekatkan para pemimpin ini dengan para pemilih agar terjadi peningkatan kualitas pemilu kita dan mengangkat juga apa yang menjadi kepedulian, perhatian dari warga, terutama warga kota, agar bisa ditangkap. Jadi ibaratnya kami ini kan mak comblang, matchmakers gitu, supaya nyambung. Enggak, selama ini kan warga kota hanya melihat para tokohnya itu melakukan hal-hal yang jauh dari realitas sehari-hari. Koalisi itu penting, misalnya. Kemudian penjajakan pembicaraan politik tentang wapres itu juga penting. Tapi harus ada ruang gagasan yang nyambung dengan warga tentang UMKM, tentang keuangan, tentang stabilitas ekonomi dan lain-lain. Jadi ini merupakan mediumnya ya, medium mak comblang tadi ya, antara pemilih perkotaan dengan baca pres, begitu Kang Bima? Ya, forum Apeksi ini. Satu lagi adalah kami merasa banyak kebijakan yang memang diakui harus lanjut, tetapi tentu ada kebijakan harus dikoreksi. Kami sangat kritis terhadap undang-undang cipta kerja misalnya. Kami juga sangat kritis terhadap undang-undang keuangan pemerintah daerah. Jadi kami memberikan rekomendasi hasil pemikiran teman-teman Konwil dari Komwil 1 sampai Komwil 6. 98 anggota Apeksi menyampaikan itu. Artinya siapa tahu ada takdirnya salah satu di antara tiga tokoh ini memimpin Indonesia, maka mereka telah memegang apa yang menjadi rekomendasi untuk bagi kami ya, untuk dievaluasi, dilanjutkan atau bahkan dibatalkan. Soal rekomendasinya itu yang soal Omnibus Cipta Kerja, tampaknya ada soal otonomi daerah. Nanti saya akan tanya lebih dalam ke Kang Bima. Kalau benar begitu ya soal otonomi daerah ya Kang Bima ya, soal sentralisasi itu.
Ya, nanti saya akan bahas lebih Ya, dalam, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber. Ada Ketua Apexi sekaligus Wali Kota Bogor Bima Arya, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Mas Burhanuddin Muhtadi. Sebelum saya masuk ke dalam materi pemaparan ya, saya mau ke Kang Bima dulu. Kang Bima, salah satu rekomendasinya dari para wali kota ini adalah soal yang ada di Omnibus Cipta Kerja ya, soal otonomi daerah, soal sentralisasi. Ini apa sih sebetulnya, bisa dibeberkan Kang Bima? Apexi itu sering sekali melakukan pembahasan tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kita paham target adalah untuk pertumbuhan ekonomi, mengejar investasi. Tetapi catatannya, jangan sampai ini kemudian menggerus prinsip otonomi daerah. Karena bagaimanapun, otonomi daerah ini harus kita jaga, harus kita kawal, agar tidak terkoreksi menjadi resentralisasi. Misalnya, terus ada syarat bagi pemerintah daerah untuk bisa menentukan soal investasi yang akan berpotensi merugikan bagi daerah. Satu. Dan kedua, ada atensi dari kita terkait dengan lingkungan hidup. Ya, kita harus punya tetap power, harus punya kewenangan untuk menjaga lingkungan kita. Jadi itu dua dari banyak sekali isu yang selalu kita soroti, dan sekarang hal-hal seperti itu ini kita tangkap dari teman-teman dan kita keluarkan dalam bentuk rekomendasi eksternal. Oke, tadi rekomendasi eksternal tadi sudah diserahkan kepada Mas Ganjar, Pak Prabowo, dan juga Mas Anies, begitu ya Kang Bima ya? Ke Presiden juga kami serahkan, ke Presiden dan kementerian terkait kami serahkan. Oke, saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, kita masuk lebih dalam ya soal materi pemaparan. Kalau kita cermati dalam paparannya, ini Mas Ganjar Pranowo tercatat 6 kali menyebut nama Presiden Jokowi dan seolah menyiratkan bahwa capaian kinerja Ganjar selama di Jawa Tengah berkat konsultasi dengan Presiden. Sementara Pak Prabowo Subianto tadi lebih eksplisit menyebut kalau mendapat mandat rakyat, maka beliau akan melanjutkan program Presiden Jokowi. Nah, dari sini positioningnya sudah semakin jelas bahwa Ganjar dan Prabowo memang berusaha merebut endorsementnya Presiden Jokowi. Ya, itu yang saya bilang tadi, Nana ya. Sebenarnya kita pengen tahu lebih jauh apa yang ditawarkan oleh para capres, bukan semata-mata menawarkan keberlanjutan dan perubahan tanpa memperjelas apa yang mau dilanjutkan, apa yang mau diubah. Gitu. Jadi kita pengen lebih jauh mendapatkan tawaran programatik, keberlanjutan itu pada sisi apa, dan perubahan itu pada sisi yang mana. Nah, kalau misalnya kita terjebak pada narasi berlanjut atau berubah tanpa memperjelas apa yang mau dirubah dan apa yang mau dilanjutkan, nah itu versi lain dari kampanye gimmick tadi. Jadi menurut saya sih masih minimal dari apa yang tadi saya lihat ketika baca pres di acara Apexi itu masih sibuk juga pada urusan yang berbau gimmick ya. Jadi kita sebenarnya mengharap jauh. Pertama, 58% sensus BPS 2020 menunjukkan warga Indonesia tinggal di kota. Dan fenomena kotaisasi ini bertambah terus-menerus. Dugaan saya sensus 10 tahun yang akan datang naik lagi tuh, bukan hanya 58%. Dan ini fenomena global. Jadi terjadi urbanisasi dan makin lama makin banyak orang yang tinggal di kota ketimbang di desa. Nah, pertanyaannya apa yang ditawarkan Ganjar, apa yang ditawarkan Prabowo maupun Anies menyikapi kasus ini? Jawabannya jangan pakai jawaban sapu jagat berlanjut atau berubah, harus clear. Gitu ya. Nah, yang saya ingin bayangkan adalah debat Anies versus Ahok di sebuah acara yang sangat detail membahas tentang tawaran rumah 0 rupiah itu seperti apa. Kemudian tawaran berkaitan dengan naturalisasi versus satu lagi apa itu ya yang ditawarkan Anies versus Ahok. Naturalisasi versus normalisasi. Itu dicek budgetnya dari mana, caranya seperti apa. Itu yang saya yang paling ideal. Jadi kita tidak disuguhi gimmick. Dan saya berharap Rifana dari CNN memulai tradisi itu.
Kita coba nanti ya mengundang 3 orang tokoh ini, 3 baca pres ini yang nanti kalau udah berlayar, takutnya ini 3 baca pres tiba-tiba ada yang nggak berlayar kan kita juga susah Mas Burhan begitu ya. Tapi tadi Mas Burhan bilang bahwa narasinya jangan hanya melanjutkan atau merubah begitu. Tapi tadi Mas Anies Baswedan beberapa kali menyindir keberpihakan pemerintah dalam mengawal pembangunan perkotaan, bahwa ada Kementerian Desa tapi tidak ada badan yang mengurus perkotaan. Anies juga menyindir soal proyek IKN, apakah ada masalah. Jadi ini udah jelas juga positioningnya. Mas Anies semakin terang menunjukkan berseberangan dengan pemerintah dengan merubah tadi kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Ya memang Mas Anies kalau dibandingkan dengan 2 capres yang lain, itu mencoba memberi semacam contrasting image ya, image yang kontras dengan petahana sekarang. Karena memang narasi yang dipakai narasi perubahan. Memang narasi ini, Rifana, itu laku kalau misalnya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi itu di bawah 60%. Nah, tapi kalau misalnya approval ratingnya tinggi, ada risiko yang diambil oleh seorang Anies Baswedan. Karena kalau kita melihat survei LSI terakhir 81,9%, itu artinya tinggal 18% warga yang belum tidak puas terhadap kinerja Jokowi yang menjadi target sasaran Mas Anies. Nah, pertanyaannya apakah itu cukup? Jelas tidak cukup. Nah, lagi-lagi kalau kita lihat 2014 saat Pak Jokowi maju dan menang, saat itu ketika approval Pak SBY 50-an%. Makanya Pak Jokowi muncul sebagai capres yang unggul di Pilpres. Jadi lagi-lagi ada harga yang harus dibayar ketika narasi perubahan bertemu dengan approval rating yang tinggi. Baik, terakhir Kang Bima, kalau dari sudut pandang teman-teman wali kota dan juga wakil wali kota yang tadi hadir dengan pemaparan 3 baca pres ini, apakah sudah memenuhi ekspektasi tadi? Karena kalau menurut Mas Burhan, 3-3-nya masih agak sedikit bermain gimmick, jadi hanya melanjutkan ataupun merubah begitu. Kira-kira sudah memenuhi ekspektasi dari teman-teman wali kota dan juga wakil wali kota, Kang Bima? Ini kan ibarat simulasi debat capres. Ini ibarat pemanasan, warming up. Dan kita berharap pemanasannya seperti ini, maka yang betulannya akan lebih berkualitas, berbobot, dan mencerahkan. Tapi paling tidak untuk awal inilah yang bisa kami sumbangkan untuk negeri menuju pemilu 2024 yang mencerahkan, menunjukkan, dan memenangkan. Baik, tapi kita apresiasi sekali ya apa yang dilakukan oleh Apexi, karena dengan forum ini. Kenapa Mas Burhan? Enggak, ya selamat buat Apexi. Jadi terima kasih. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk membawa kampanye 2024 lebih programatik, jauh dari isu politik primordial dan politik identitas, dan Apexi serta media punya tanggung jawab moral membawa perdebatan lebih bersifat rasional. Ya. Kita juga mengucapkan selamat kepada Apexi karena ini merupakan pendidikan politik ya, edukasi politik kepada masyarakat, terutama masyarakat perkotaan yang mungkin tadi bisa melihat pemaparan yang disampaikan oleh 3 baca pres, kira-kira siapa yang bisa mereka pilih nanti pada Pilpres 2024. Sekali lagi ini warming up, semoga kedepannya ada acara-acara lagi yang memberikan panggung bagi ketiga baca pres untuk adu gagasan supaya ruang publik ini tidak diisi oleh gimmick-gimmick yang kurang penting tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga Ketua Apexi sekaligus Wali Kota Bogor Kang Bima Arya. Sehat selalu Kang Bima dan juga Mas Burhan. Terima kasih.